Halo, kami dari kelompok 13 RG akan menjelaskan mengenai modul 6, yaitu mengenai pengembangan pemrograman fungsi pada A. Nah, di sini kita akan mendefinisikan sebuah fungsi untuk menghitung luas lingkaran. Kita berikan nama fungsinya itu adalah luas lingkaran. Dengan dua argumen, yaitu pi untuk nilai pi dan r adalah jari-jari. Kita berikan nilai L sebagai rumus dari luas lingkaran, yaitu pi dikali r. Kita rencanakan sebagai outputnya itu adalah nilai hasil perkalian dari L tadi, yaitu luas lingkaran. Kemudian kita panggil fungsinya lingkaran dengan nilai argumennya, yaitu adalah pi-nya itu 3,14 dan jari-jarinya misalkan 9. Hasilnya adalah luas lingkarannya 28,26. Kemudian kita akan membuat fungsi, namun argumennya itu sudah default. Kita misalkan untuk menghitung luas persegi panjang. Persegi panjang. Dengan dua argumen, yaitu panjang, kita defaultkan nilainya itu adalah 5. Dan lebarnya kita defaultkan dengan 18. Nah, kembalikan nilainya itu dengan panjang, nilai panjang kali lebar sebagai output dari fungsi ini. Kita panggil kembali fungsi dari luas persegi panjang tanpa memberikan nilai dari argumennya. Tadi didapatkan adalah 90 dari panjang dikali lebar, 5 dikali 18. Kemudian kita akan membuat fungsi rekursi. Fungsi rekursi ini adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri dalam proses eksekusinya. Nah, fungsi rekursi ini memiliki dua bagian, yaitu kasus basis dan kasus rekursif. Nah, kasus basis ini kondisi di mana fungsi itu berhenti memanggil dirinya sendiri. Nah, untuk kasus rekursif ini adalah fungsi memanggil dirinya sendiri dengan argumen yang lebih sederhana ataupun lebih kecil. Pada fungsi rekursif ini kita akan menghitung faktorial dari suatu bilangan. Kita definisikan sebuah fungsi itu namanya adalah faktorial dengan n sebagai argumennya. Kita akan membuat kasus basisnya, itu jika n itu sama dengan 0, jika 0, maka dia akan mengembalikan nilai 1. Kemudian jika kita akan membuat kasus rekursifnya, jika n itu tidak sama dengan 1, maka akan menghasilkan atau mengembalikan nilai n dikali faktorial n kurang 1. Kemudian kita akan menampilkan hasilnya dari fungsi faktorial. N-nya adalah 7. Pattern. Ini adalah
faktorial dari bilangan 7 adalah 5040. Karena 7 tadi bukan 0, maka dia akan mereturnkan n dikali faktorial n kurang 1. Berarti 7 dikali 6, seterusnya dikali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1, kali 1, sampai n ini itu sama dengan 0. Maka dia akan mengembalikan nilai 1. Hasil dari perkalian itu tadi, hasilnya adalah 5040. Oke, sebelumnya kenalin nama saya Ridhi Rahman dengan yang akhirnya 113. Di sini saya akan menerapkan fungsi OOP pada R yang pertama, yaitu dalam penerapan kelas S3. Nah, di kelas S3 ini adalah fungsi yang paling banyak digunakan ya dalam penerapan objek. Nah, di S3 kita bisa menambahkan atribut kelas ke dalam objek dengan fungsinya sebagai list gitu. Oke, oke, untuk penerapannya di sini eh, saya ingin membuat sebuah objek dalam bentuk kelas S3 misalkan dengan nama variabelnya itu atau nama kelasnya itu mahasiswa ITERA dengan functionnya itu sebagai nama umum dan mahasiswa kita bikin list di sini terus kita masukin nilai variabel tadi yaitu ada nama ini ada nama dengan nama umur sama dengan umur. Oke, dengan pendefinisian kelas mahasiswa yaitu adalah mahasiswa. Oke, kita akan tampilkan mahasiswa. Selanjutnya, di sini kita akan menampilkan eh, fungsi yang kita panggil tadi. Nah, perintah print, terus masukkan variabel tadi, print mahasiswa, dengan fungsinya, yaitu adalah P. Kita buat fungsi baru di situ. Dan jika akan menampilkan nama, terus kita panggil fungsi tadi P dari nama. Ya, kita kasih jarak gitu. Kemudian selanjutnya get sebelum kita sudah panggil nama, sekarang kita panggil umur sih. Umur sama dengan kita panggil dari variabel P. P sama dengan umur. Oke, kita kasih jarak. Nah, di situ. Setelah itu kita tampilkan lagi mahasiswa satu sebagai variabel pemanggilnya dari mahasiswa ITERA, mahasiswa ITERA dengan nama misalkan Budi dengan umurnya 30 tahun. Print mahasiswa. Oke. Jadi di sini akan menampilkan nama yang tertera di mahasiswa ITERA, umurnya, dan kelasnya apa. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kelas S4. S4 ini mengatasi masalah dengan dalam kelas 3 dengan sistem yang lebih formal. Setiap objek didefinisikan secara formal dalam satu kelas. Eh, Kelas terdiri dari slot dengan tipe atau kelas spesifik. Kelas S4 ini didefinisikan menggunakan set class dalam kurung. Kita langsung ke prakteknya saja. Pertama kita perlu mendefinisikan kelas S4-nya.
Eh, kita akan objek yang akan kita gunakan adalah dosen. Objek nama ini berisi slots, objek dosen ini berisi list nama yang bertipe data karakter dan umur yang bertipe data numerik. Kemudian kita akan membuat objek dari kelas S4-nya. Misalkan nama dosennya di sini adalah Alexis. Dan dosennya berumur 30 tahun. Kemudian kita akan menulis metode untuk kelas dosen tadi. Kemudian kita akan mencoba memanggil dosen satu ini, dan kita jalankan. Halo semuanya, perkenalkan saya Azizah Kusumah Putri. Di sini saya akan melanjutkan kelas R6. Kelas R6 adalah sistem OOP modern DR yang mendukung enkapsulasi, pewarisan, dan metode dengan sintaks yang mirip dengan bahasa pemrograman lain seperti Python. Kelas R6 ini bisa diakses dengan menggunakan package atau library R6. Langsung saja ke contohnya. Nah, di sini ada fungsi R6 class. Ini gunanya untuk mendefinisikan sebuah kelas baru dengan nama peserta. Dan kelas ini memiliki variabel dan fungsi yang dapat diakses oleh objek yang dibuat dari kelas ini. Nah, selanjutnya ada public sama dengan list. Ini akan berisi semua variabel dan fungsi yang akan tersedia secara publik, yang berarti dapat diakses di luar kelas. Nah, kemudian ini ada variabel nama dan umur. Ini adalah atribut
dari kelas peserta. Nama dan umur ini diinisialisasi dengan nilai 0, yang nantinya akan diubah nilainya melalui metode initialize. Nah, kemudian ini ada initialize. Ini adalah konstruktor kelas. Fungsinya akan dijalankan setiap kali objek baru dari kelas peserta dibuat. Dan fungsi ini menerima parameter nama dan umur dan menetapkannya ke atribut self nama dan self umur yang mereferensikan atribut nama dan umur dari objek tersebut. Kemudian di sini ada fungsi print. Ini fungsinya adalah untuk metode print yang akan menampilkan informasi tentang objek. Nah, dalam kasus ini kita akan menampilkan nama dan umurnya. Kemudian pada baris ini kita akan membuat sebuah objek baru bernama peserta 1 dari kelas peserta dengan nilai nama sama dengan Alice dan nilai umur sama dengan 72. Kemudian kita bisa menampilkannya dengan fungsi print Selanjutnya kita bisa mengubah nilai umur ini dengan cara peserta 1 kemudian dolar umur, dimasukkanlah nilai yang akan diubah, misal 27. Kemudian kita bisa menampilkannya dengan fungsi print Nah, pada outputnya bisa dilihat yaitu ada nama sama dengan Alice dan umur 72. Yang pertama tadi kan kita input datanya namanya Alice dan umurnya 72. Kemudian kita tampilkan dalam baris kode yang ini, maka outputnya adalah ini. Kemudian kita tadi melakukan pengubahan nilai pada variabel umur yang tadinya 72 kita ubah menjadi 27.
kemudian kita tampilkan dengan fungsi print, maka outputnya adalah ini, yang tadinya umurnya 72 berubah menjadi umurnya 27. Sekian dari kelompok 13 RB, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.